Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas 7 pembelajaran matematika bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita mulai dari operasi perkalian dulu ya. Operasi perkalian pada bilangan bulat sebenarnya adalah penyederhanaan dari operasi penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Contoh, 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 3 kali 5, yaitu penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Pada operasi perkalian bilangan bulat, sangat penting untuk kita perhatikan mana bilangan bulat positif dan mana bilangan bulat negatif. Jika A kali B kedua-duanya adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Begitu juga jika negatif A kali negatif B kedua-duanya adalah negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, positif 3 kali positif 5 sama dengan positif 15. Negatif 3 kali negatif 5 sama dengan positif 15. Namun, jika positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 3 dikali positif 5 sama dengan negatif 15. Positif 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat. 1. Komutatif atau pertukaran, di mana A kali B sama dengan B dikali A. Contoh, negatif 3 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 15. Sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan, di mana A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contoh, 3 kali dalam kurung negatif 4 kali 5 sama dengan dalam kurung 3 kali negatif 4 kali 5. Di sini kita permudah operasinya dengan cara menghitung yang berada dalam kurung terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 3 kali negatif 20 sama dengan negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Perhatikanlah simbol operasi pada asosiatif, baik yang di dalam kurung maupun yang di luar kurung memiliki simbol yang sama. Sifat operasi hitung perkalian yang ketiga adalah distributif atau penyebaran, di mana A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C, atau A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Yang dimaksud menyebar di sini adalah A yang berada di luar kurung menyebar pada operasi yang berada di dalam kurung. Sedangkan simbol distributif berbeda dengan simbol asosiatif. Tanda yang berada di luar kurung berbeda dengan ada yang di dalam kurung. Contoh, 3 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 tambah dalam kurung 3 kali 5. Maka kita hitung yang berada dalam kurung dulu, yaitu 3 kali 9 sama dengan 12 tambah 15. 3 kali dalam kurung 5 dikurang 4 sama dengan dalam kurung 3 kali 5 dikurang dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 15 dikurang 12. Sifat yang keempat adalah unsur identitas menggunakan angka 1, yaitu apabila suatu bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan 1 kali A, hasilnya adalah A. Contoh, negatif 5 kali 1 sama dengan 1 kali negatif 5,
sama dengan negatif 5. Selain sifat-sifat tersebut, pada perkalian dengan 0 berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A, hasilnya adalah 0. Contoh, 3 kali 0 sama dengan 0 kali 3 sama dengan 0. Nah anak-anak, mari kita lanjut pada operasi hitung pembagian. Pembagian adalah inverse atau kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah pengurangan berulang pada angka yang sama. Contoh, 15 dibagi 3 sama dengan 5, di mana 15 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Pengurangan dengan 3 berlangsung 5 kali. Apabila dari salah satu angka operasi pembagian adalah negatif, di mana A dibagi negatif B atau negatif A dibagi B, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Atau negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Sedangkan pada operasi pembagian negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Sebagai catatan untuk semua bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Nah anak-anak, demikianlah materi pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang belum paham, kalian boleh minta bantuan orang tua atau keluarga kalian. Kerjakan tugas dengan teliti. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.